palsu di pengadilan itu bertentangan dengan pasal 242 KUHP dengan ancaman 7 tahun. Apapun alasannya, mereka yang memberikan keterangan palsu kan sudah cukup umur, sudah gitu disumpah tuh saksi di pengadilan, berarti kan dia melanggar sumpah, memberikan keterangan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Nah, pelaku itu harus dihukum jelas. Memberikan keterangan palsu itu ancaman hukumannya 7 tahun. Tidak main-main. Apalagi mengorbankan 8 orang. Ya, kalau 8 orang itu benar-benar tidak bersalah, mereka jadi korban. Ya, akibat orang memberikan keterangan palsu, kesaksian palsu, waduh, berarti itu dia harus bertanggung jawab penderitaan yang dialami oleh 8 orang itu. Sekarang saya dengar itu 8 orang itu katanya seumur hidup ya. Itu kan hukuman udah maksimal itu. Sebelum hukuman mati itu kan seumur hidup. Itu bahaya itu memberikan keterangan seperti itu. Yang paling penting adalah otak dari pelaku yang memberikan keterangan palsu itu. Siapa yang membayar dia? Nah, itu harus dikejar oleh aparat penegak hukum. Jangan sampai ini kasus seperti Sengkon dan Karta zaman dulu dituduh membunuh padahal dia tidak membunuh, pembunuh aslinya baru mengaku belakangan. Nah, oleh karena itu kepada pihak aparat penegak hukum, saya berharap betul-betul bekerja secara profesional dan saya dukung banget bahwa kasus itu ditarik di Polda dan bahkan pihak Mabes Polri telah memberikan bantuan berupa tenaga-tenaga penyidik. Kalau menurut saya ya, yang lebih menangis itu adalah orang-orang yang sudah terpidana di penjara akibat perbuatan dia. Ya, kenapa dulu nggak berpikir panjang? Kenapa dulu dia memberikan keterangan palsu, keterangan bohong di atas sumpah? Sehingga mereka yang terpidana 8 orang ini yang mungkin ya tidak bersalah akhirnya dipenjara seumur hidup. Bayangkan merampas masa depan mereka, bayangkan itu. Umur mereka masih muda, sekarang dipenjara udah berapa tahun. Ya, terus dihukumnya seumur hidup, berarti kan dia tidak punya masa depan. Dia itu merusak masa depan orang, ya enggak? Dengan keterangan palsunya. Oleh karena itu saya berharap yang bersangkutan dihukum lah sesuai dengan hukum yang berlaku, dan seyogyanya juga harus memberikan kompensasi tuh kepada 8 orang. Berapa keterlambatannya, mungkin dia harus bisa sekolah, kuliah, atau sudah bekerja. Ini kan tidak, dia mendekam di penjara. Nah, oleh karena itu saya berharap tuh tidak ada tangis lah, jangan sudah bersalah menangis seakan-akan minta maaf. Semua ada proses hukumnya. Oleh karena itu dia ya tetap harus diproses secara hukum, ya, mengacu kepada pasal 242 KUHP. Kalau menurut saya terkait Peggy Setiawan ini kan banyak nih informasi-informasi di media sosial, di TikTok dan sebagainya. Ya, ini netizen ini lebih maju lah, penelitiannya jauh gitu kan, menginvestigasi kasus ini sangat jauh. Nah, saya berharap juga kalau Peggy kalau betul-betul kurang alat bukti, ya segeralah dilepaskan kalau betul-betul kurang alat bukti. Karena kan untuk mentersangkakan seorang perlu 2 alat bukti. Mungkin kalau secara identitas sudah benar lah, dari ijazah, dari KTP, dari orang tua atau dari guru sekolah. Tapi betul nggak sih si Peggy itu adalah pelakunya? Ada nggak sih yang melihat Peggy itu melakukan seperti itu? Misalnya kalau memperkosa tentu kan ada spermanya, ya nggak? Tapi kalau tidak ada, ya coba diteliti lebih dalam lagi. Karena minimal untuk mentersangkakan, menahan orang kan harus ada 2 alat bukti. Apabila tidak ada bukti yang berkaitan dengan perbuatan pidananya di tempat kejadian, ya saya berharap Peggy segera dibebaskan. Ya, jangan alat bukti hanya mengacu misalnya kepada identitas saja, tapi apakah betul di tempat kejadian ada alat bukti yang mengarah kepada Peggy Setiawan? Begitu menurut saya.